Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru, buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Dan hari ini kita akan baca renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 13-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang firman Tuhan sumber mujizat. Firman Tuhan sumber mujizat berarti firman Tuhan memiliki kuasa untuk mendatangkan mujizat. Percayakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita? Mujizat adalah sesuatu yang di luar akal kita, di luar pikiran kita. Dan mujizat ini sesuatu yang tidak mampu kita perbuat, tidak mampu kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Lalu hari ini kita berbicara bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Percayakah kita akan hal itu? Kisah Elia dan janda Sarfat menjadi contoh bagi kita bahwa firman Tuhan adalah sumber mujizat. Saat itu Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, dan dia bertemu dengan janda Sarfat yang akan memberinya makan. Sesuai firman Tuhan, Tuhan mempertemukan Elia dengan janda di Sarfat tersebut. Janda Sarfat tersebut menuruti permintaan Elia untuk memberinya minum. Setelah memberi minum, janda Sarfat selanjutnya merespon permintaan Elia yang meminta dibuatkan sepotong roti dengan berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Itulah yang dikatakan oleh janda Sarfat kepada permintaan daripada Elia tadi. Lalu Elia merespon terhadap perkataan ucapan dari janda Sarfat itu dengan menjawab seperti ini, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Jadi Elia dengan penuh kepercayaan mengatakan hal tersebut karena ia percaya bahwa firman Tuhan yang dia dengar dan yang disampaikan kepadanya dan dia akan sampaikan kepadanya memiliki kuasa untuk mendatangkan mujizat. Itulah sebabnya Elia berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 14 dikatakan di sana, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jadi janda Sarfat saat itu ketika mendengar perkataan yang diperintahkan Tuhan kepada Elia,
Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Elia itu disampaikan kepada janda Sarfat. Dan janda Sarfat bukan hanya mendengar perintah Tuhan tersebut, tetapi dia menuruti perintah Tuhan tersebut yang disampaikan melalui Elia kepadanya. Jadi janda Sarfat mengalami saat itu mujizat karena ia melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui Elia. Seperti itulah yang tertulis kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 16, dikatakan di sana, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen yang kita katakan kita sebagai pengikut Yesus, bukankah Yesus pernah mengatakan kalau kita baca dalam kitab Injil bahwa dia berkata begini, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya perkataan Yesus itu adalah perkataan yang mendatangkan kuasa, yang melebihi perkataan yang lain. Bahkan dikatakan bumi dan langit ini bisa berlalu, tapi apa yang dikatakan Tuhan tidak akan berlalu. Oleh sebab itu perkataan Tuhan itu kekal, mengandung kuasa, mengandung mujizat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sungguh luar biasa ketika janda Sarfat tersebut mau mengikuti instruksi perintah daripada Elia, di mana perintah itu asalnya dari Tuhan, dari perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Elia, dan Elia menyampaikannya kepada janda Sarfat tersebut. Dan janda Sarfat tersebut ketika mendengar perintah perkataan Tuhan tersebut, dia tidak hanya mendengar tetapi dia melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melakukan apa yang kita dengarkan tentang perkataan Tuhan, perintah Tuhan atau sabdanya, maka firman Tuhan tersebut akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus belajar, bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya tahu, bukan hanya mempelajari kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga yang paling utama adalah kita melakukannya. Karena iman akan timbul ketika kita mendengar firman, dan ketika firman yang kita dengar itu menimbulkan iman, maka iman ini jika tidak dilakukan, dikatakan maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah kita bahwa ada mujizat di dalam perkataan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam sabda Tuhan? Kalau kita percaya, mari kita arahkan pendengaran kita kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Tujuannya apa? Untuk kita lakukan, menjadi sebagai pelaku firman dalam kehidupan kita. Karena kita percaya sama seperti janda Sarfat, kita percaya dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, maka mujizat akan terjadi jika kita mau dengan rendah hati mengarahkan pendengaran kita, dan kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika mengarahkan kehidupan kita kepada firman Tuhan dengan cara melakukannya, maka disitulah letak mujizat itu terjadi. Kenapa janda Sarfat bisa mengalami mujizat? Karena ia percaya apa yang dia dengar tentang Tuhan dan dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maukah kita melihat mujizat demi mujizat? Mari dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman tersebut. Maka kita percaya mujizat demi mujizat kita juga akan alami dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh janda Sarfat tersebut. Jadi dalam kekurangan keterbatasan kita, datanglah kepada Tuhan, dengarkan Tuhan dan lakukan apa yang diperintahkan dalam hidup kita, maka mujizat akan terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Biarlah hidupan kami diarahkan kepada firman Tuhan dan kami melakukannya, sehingga kami melihat Tuhan bekerja melakukan mujizatnya melalui hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon supaya sepanjang hari ini kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, karena dengan begitu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan akan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.